Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon untuk dinyalakan kameranya on cam. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar terkait lembaga keuangan bank dan non-bank. Untuk materinya adik-adik semua bisa download di e-learning, sudah dikasihkan di situ. Kita buka filenya dulu. Baik, sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah telah memberikan kita masih ada kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka di pertemuan kedua kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian kedua kalinya selawat serta salam semoga terus kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, adapun materi pertemuan kedua kali ini yakni pengantar lembaga keuangan bank dan non bank. Seperti apa materinya terus ikuti. Nah, di sini sebagai pengantar bahwasanya sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan dan pengawasan dilakukan pada dua lembaga tujuh pemerintah. Yang pertama lembaga keuangan bank yaitu perbankan, kemudian dilakukan juga oleh Bank Indonesia BI atau Bank Sentral. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dulu disebut dengan Bapepam-LK. Nah itu, jadi lembaga keuangan bank dan non-bank ini pengawasnya. Kemudian sejak tanggal 30 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-bank seperti pasar modal dan lain-lain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, jadi per tanggal 31 Desember 2012 semua pengawasan baik itu lembaga keuangan bank dan non-bank terpusat di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian tanggal 31 Desember 2013 tahun berikutnya peralihan yang sama juga terjadi pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Nah, ini. Jadi kalau untuk non bank itu 2012, untuk banknya pengawasan dari BI ke OJK itu 2013, 1 tahun berikutnya. Jadi kurang 1 tahun. Kemudian untuk ruang lingkup lembaga keuangan bank dalam kesehariannya beberapa kriteria. Yang pertama, bank dikenal sebagai lembaga yang kegiatan utamanya ialah menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Nah, ini simpanan. Jadi bank itu kalau misalnya ada di sekalian mendengar kata-kata bank, oh berarti ruang lingkup bank ini lebih kepada tabungan. Tabungan itu ada 3, simpanan, kemudian tabungan biasa, dan juga tabungan deposito. Kemudian yang kedua, bank juga dikenal sebagai tempat peminjaman uang atau pembiayaan atau kredit. Jadi ada funding, ada lending. Ya kan? Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah, dan lain-lain. Nah, kalau bayar listrik sekarang kan sudah jarang orang ke bank. Ya. Palingan kalau ke bank itu untuk bayar perkuliahan. Karena sudah ada aplikasi yang bisa untuk melakukan pembayaran seperti halnya dompet digital, kemudian juga marketplace sudah menyediakan itu semua. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ini pengertiannya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana atau funding dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi tujuan bank itu ada sebenarnya untuk agar perekonomian itu lebih merata, agar perekonomian itu semakin membaik. Karena kalau tidak ada perantara bank, perekonomian itu ya nggak jalan. Banyak kalau misalnya kita berpikir bahwasanya oh aku ada uang banyak nih, simpan aja di bawah kasur, oh simpan aja dalam celengan ayam. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan bagaimana uang itu bisa produktif,
uang itu ditaruh di bank. Jadi harapannya di masa depan tujuan dari uang tersebut, kita nyimpan uang itu bukan hanya sebagai untuk jaga-jaga ya. Kita kan nggak tahu masa depan gimana tuh. Tapi juga di sini ada unsur namanya itu keuntungan. Walaupun dia tuh tidak banyak, tapi ya itulah ada rewardnya atas uang yang kita taruh. Kenapa Pak harus seperti itu? Ya karena sudah hukum alam itu. Jadi setiap uang yang ada di perbankan tersebut, jika ingin mendapatkan keuntungan perbankannya, dia harus diputarkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Nah, itu kira-kira dalam rangka tercapai taraf hidup orang banyak. Kemudian, nah di sini kalau kita jabarkan di dalam struktur, sebenarnya perbankan itu ada dua sifat bisnisnya. Yang pertama itu funding atau pendanaan. Jadi orang-orang kaya yang dia itu bingung naruh di mana uangnya itu, ya bisa taruh di bank sebagai alternatif. Tapi tidak apa ya, tidak diharamkan juga untuk naruh di lain sih, karena orang yang punya uangnya punya hak untuk menaruh uangnya itu. Bisa di perbankan, bisa di apa ya, di aset-aset, bisa tanah, bisa emas, kemudian bisa juga di pasar saham. Nah itu kira-kira. Kemudian fundingnya apa saja sih Pak? Ada 3, tabungan, deposito, dan giro. Nah ketiga ini ada perbedaan. Kalau misalnya tabungan itu bisa sewaktu-waktu kita ambil, ya seperti hanya kita dapat uang saku lah dari orang tua, dan itu bisa kita ambil kapan pun juga. Misalnya hari ini ditransfer 500, hari ini langsung diambil 500, ya kayak gitu loh. Jadi bebas, ada waktu. Kemudian kalau misalnya deposito, nah ini ada waktu atau berjangka, deposito berjangka. Ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tergantung dari berapa lama kita ingin menaruh uang tersebut. Nah biasanya kalau deposito itu diambil sebelum jangka waktunya, itu biasanya dikenakan apa semacam penalti. Jadi deposito ini tujuannya itu untuk investasi juga sebenarnya. Walaupun fee dari deposito tersebut tidak begitu banyak, tapi setidaknya sudah memberikan kontribusi lah pada kita sebagai dasar disiplin waktu. Jadi kalau 3 bulan kita naruh uang tersebut, ya 3 bulan harus ditaruh, nggak bisa diambil sebelum 3 bulan. Kemudian giro ini biasanya erat kaitannya dengan cek. Nah biasanya giro ini uangnya itu lumayan besar, kita naruh uang di bank. Jadi pengambilannya itu nggak bisa langsung hari itu juga, ya ada batas waktu. Nah yang booming ini waktu itu ada berita terkait pemberian bantuan dari keluarga keluarga Tionghoa 2 triliun, ya kan, dan ternyata itu masih sama siur apakah itu benar atau tidak. Dia di Bank Mandiri, yang kita tahu dia kan bentuknya cek tuh, karena pada saat itu emang belum ada uangnya, karena untuk mempersiapkan uang sebanyak 2 triliun itu nggak bisa langsung hari itu juga, karena dari pihak perbankan juga uang sebanyak itu kan harus diputarkan lagi. Nah makanya itu dia harus mengambil uang tersebut. Makanya itu ada namanya itu aset cair, yang itu bisa gampang untuk dicairkan. Bisa dia bisa dia penempatan di Bank Indonesia, bisa dia penempatan di bank lain, bisa dia di dunia saham dan sebagainya macamnya. Itu kira-kira. Kemudian untuk lending, pembiayaan. Nah ini sifat bisnis satunya, atau sisi lain dari perbankan. Selain dia pendanaan, juga dia wajib dari uang yang sudah terkumpul tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Nah, ini ada dua sifatnya, konsumtif dan produktif. Konsumtif itu seperti apa sih Pak? Kalau konsumtif itu biasanya lebih kepada pembelian barang-barang yang kita gunakan untuk kehidupan, untuk sehari-hari. Misalnya beli laptop, beli kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya macam. Tetapi kalau produktif itu biasanya lebih menghasilkan, seperti halnya untuk permodalan bisnis dan sebagainya macamnya itu. Nah itu ada 2 jenis, tergantung di mana kita akan melakukan pembiayaan. Nah, kemudian ini istilah-istilah yang harus kalian tahu, margin, bagi hasil, dan bunga. Kalau margin itu biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan konsumtif biasanya. Ada gap antara harga beli dan harga jual, itu ada marginnya. Kemudian bagi hasil itu biasanya dilakukan oleh perbankan syariah. Bagaimana dia itu melakukan pembiayaan, entah dia itu produktif dan sebagainya macamnya. Kemudian bunga ini istilah untuk
bank konvensional. Jadi setiap uang yang kita pinjam itu ada bunganya. Itu kira-kira. Nah, kemudian apa sih keuntungannya? Kalau misalnya prinsip konvensional, selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Itu disebut dengan uh, kombinasi antara keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya bunga kredit, ya kan, bunga kredit lebih tinggi atau lebih banyak daripada bunga simpanan, berarti kan ada namanya itu kelebihan di sini. Dia bisa mendapatkan keuntungan karena di sisi pembiayaan dia lebih besar bunganya. Kemudian kalau misalnya bunga simpanan lebih besar daripada bunga kredit, berarti kan di sini terlalu banyak dana yang mengendap di perbankan tersebut. Jadi semakin banyak dana yang mengendap, kemudian juga bunga simpanan juga harus bunga simpanan malah lebih besar daripada bunga kredit, itu menjadi kerugian sendiri. Berarti kan nggak produktif perbankan tersebut. Kemudian gimana Pak kalau misalnya prinsip syariah? Itu prinsip konvensional tadi antara keuntungan dan kerugian terkait bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Kemudian kalau prinsip syariah harus sesuai hukum syariah, itu kunci yang pertama. Kemudian ada macam-macam di sini, ada berbagai macam prinsip. Yang pertama prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kemudian prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Kalau mudharabah adik-adik juga pernah mendapatkan mata kuliah tentang fikih muamalah. Kalau prinsip bagi hasil itu di nama lainnya itu prinsip mudharabah, antara 100% yang punya modal, 100% yang punya skill. Kemudian yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah sama. Kedua belah pihak memiliki modal, kedua belah pihak memiliki skill. Kemudian prinsip jual beli barang atau murabahah sebutannya di sini, ya kan? Kalau misalnya sebutannya yaitu tijaroh, jual beli bukan ijaroh tapi tijaroh. Kemudian yang keempat yaitu prinsip pembiayaan barang modal tanpa pilihan, yaitu ijaroh atau sewa menyewa, yang kita hanya memiliki hak guna barang, bukan hak milik. Yang kelima prinsip pemindahan kepemilikan atas barang sewaan. Nah, jadi ada dua jenis ijaroh di sini, ada ijaroh biasa dan ijaroh mutahiyyah bitamlik atau ijaroh yang diakhiri dengan kepemilikan barang di akhir masa sewa. Nah, kemudian kalau sistem bank syariah sebelumnya hanya diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat kalau nggak salah tahun 92 didirikan, dan BPR syariah lainnya. Kemudian Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98 yang baru, Bank Umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Bank Umum seperti apa sih Pak? Ya seperti yang tadi tuh. Kayak Bank Mandiri Syariah atau BSM. Kemudian juga Bank BPR Syariah. Nah, itu beberapa bank umum yang itu ada prinsip syariah. Atau sebutannya itu UUS, unit usaha syariah. Kemudian untuk jasa perbankan lainnya tadi kan ada dua sebenarnya, itu sifat inti dari perbankan itu yaitu funding dan lending. Tapi ada juga jenis layanan lainnya yaitu jasa perbankan, jasa. Yang pertama jasa pemindahan uang atau transfer bisa juga di sini. Nah, makanya kalau kita ingin setoran ke bank lain bisa dilakukan di bank. Misalnya kita mau transfer ke bank BCA misalnya, tapi kita melakukan setoran tersebut di bank syariah. Itu nggak apa-apa, bisa, cuman ada dikenakan jasanya itu kan. Ada biaya lah, itu masuk kepada jasa pemindahan uang atau transfer. Kemudian jasa penagihan, inkaso, jasa clearing, jasa penjualan uang falas. Jadi walaupun sudah ada money changers, tetapi perbankan juga bisa kok kalau kita misalnya mau menukarkan uang di bank, bisa, uang asing. Kemudian jasa safe deposit box atau SDB, kemudian traveler check, bank card, bank draft, LC, bank garansi, dan jasa keuangan lain. Itu beberapa jasa keuangan. Ada bisa pelajari itu semua terkait jasa perbankan. Kalau kita bahas satu persatu, Bapak kira tidak cukup waktu. Kemudian lanjut, untuk lembaga keuangan bank bukan bank. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang lembaga keuangan bank, sekarang lembaga keuangan bukan bank, LKBB, sebagaimana mata kuliah kita. Pengertiannya itu badan atau organisasi non-bank yang kegiatannya di bidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kenapa Pak harus seperti ini? Ya karena untuk menjamin rasa nyaman lah di antara dua belah pihak.
dia boleh lembaga keuangan bukan bank ini, tapi tidak boleh mengambil pangsa pasar lembaga keuangan bank. Jadi harus adil. Ada pos masing-masing. LKBB atau lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito dan dapat membuka cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Ini LKBB. Dan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 52 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. Lembaran Negara Nomor 79/51 sebagai undang-undang. Bursa ini ialah perdagangan uang dan efek. Surat keputusan Menteri Keuangan 38/MK/472 kemudian diubah nomor 280 KMK 1/89 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha ini. Ini beberapa dasar hukum LKBB. Kemudian apa sih Pak tujuannya? Nah, jadi setiap sesuatu itu pasti ada tujuan kan. Kita saja diciptakan di dunia ini ada juga tujuannya, itu untuk beribadah. Tapi juga begitu halnya lembaga keuangan bukan bank ada tujuannya, yakni untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan, terutama para pengusaha yang lemah. Ini LKBB. Kemudian pasti bertanya-tanya, Pak, sebenarnya apa saja sih, Pak, contoh dari lembaga keuangan bukan bank? Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa adik-adik lihat. Satu, koperasi kredit atau simpan pinjam atau koperasi atau biasanya itu KSP, koperasi simpan pinjam. Juga bisa ada koperasi-koperasi lainnya. Kemudian yang kedua, pegadaian di sini. Kemudian yang ketiga, asuransi. Keempat, dana pensiun atau taspen, atau juga perbankan yang mengelola dana pensiun seperti hanya BPN, banget. BPN apa salah tentang dana pensiun. Kemudian juga pasar modal, kemudian juga lembaga pembiayaan atau multi finance. Nah, itu kira-kira berbagai macam jenis dari lembaga keuangan bank bukan bank. Nah, ini referensinya. Jadi bisa lengkapi juga nanti. Kemudian ini ada sedikit tambahan, barang-barang yang dapat disimpan dalam safe deposit box yang ada di perbankan, bisa surat berharga, bisa sertifikat atau dokumen berharga lainnya seperti halnya surat tanah, kemudian juga deposito dan sebagainya macamnya, itu surat berharga yang diakui sebagai surat berharga. Kemudian juga perhiasan atau logam mulia lainnya bisa dimasuk dalam safe deposit box. Dan dalam juga ada apa yang namanya itu fee yang harus kita bayar atas dasar perawatan dari barang tersebut. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.